Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Intip Sukses. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai tips untuk mendapatkan passive income dari bisnis properti. Tapi sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga usaha Anda lancar dan berkah. Menjalani bisnis properti dapat menjadi sumber pasif income yang membuat Anda tidak perlu melakukan banyak usaha. Namun, sebelum mendulang berbagai keuntungan rutin, pemilik usaha properti harus mengeluarkan modal besar di awal pembangunan hunian tersebut. Selain itu, apabila properti hanya untuk disewakan, bukan untuk dijual, maka pemiliknya tetap bertanggung jawab melakukan perawatan rutin. Kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa, maka sepenuhnya tanggung jawab perbaikan harus dilakukan oleh penyewa. Peluang bisnis properti untuk saat ini masih sangat tinggi, dan setiap orang mempunyai kesempatan memiliki passive income dari bisnis properti dengan berbagai profesi. Jika tidak memiliki modal, maka Anda dapat bertindak selaku perantara penjual menghubungkan antara pemilik properti dengan pembeli dengan kesepakatan bersama. Ada beberapa tips yang mungkin Anda jalankan untuk mendapatkan passive income dari bisnis properti. Antara lain pentingnya memilih lokasi. Ketika memilih lokasi demi mendapatkan passive income dari bisnis properti harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak mungkin Anda berbisnis properti di perkampungan tempat orang-orang hanya bermukim serta tidak memiliki potensi wisata untuk dikunjungi oleh pelancong. Apabila suatu daerah memiliki potensi wisata populer untuk dikunjungi pelancong baik dalam maupun luar negeri, maka tidak ada salahnya untuk Anda mendirikan penginapan. Mungkin tidak selalu ada pengunjung, namun harga lokasi wisata seharusnya memberikan keuntungan besar. Kemudian untuk bisnis kos-kosan dapat dibangun dengan mempertimbangkan akses menuju tempat kerja serta universitas. Apabila rata-rata pelajar maupun pekerja datang dari luar kota, maka bisnis kos-kosan terdengar bagus untuk dijajal para pemilik properti. Atau juga properti dalam bentuk gedung yang dapat menjadi rental properti untuk perkantoran bisa menjadi alternatif lainnya untuk mendapatkan passive income. Analisis lokasi harus dilakukan secara mendetail karena bangunan perkantoran seyogyanya dekat dengan akses jalan raya. Sekalipun perkantoran tidak dekat dengan jalan raya langsung, setidaknya diimbangi dengan kemudahan akses transportasi umum. Kemudian bagaimana cara mengelola passive income dari properti? Untuk mengelola passive income dari bisnis properti terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah kualitas bangunan tersebut. Pastikan properti tersebut layak untuk dihuni baik dalam jangka waktu harian maupun tahunan. Kondisi ini menarik penyewa untuk datang kembali. Ketika mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penyewaan, maka jangan seutuhnya gunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan. Akan lebih bijaksana apabila menyisihkan sebagian uang berdasarkan budget rencana untuk melakukan perawatan rutin. Selain itu, sediakan juga dana darurat sebagai persiapan apabila suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda tetap bisa memperoleh keuntungan setelah berbagai biaya dikurangi, bahkan akan lebih tenang karena kecemasan berkurang sebab semua sudah dipersiapkan. Mempertimbangkan potensi lokasi saat ini dan masa depan membutuhkan analisa berdasarkan pengetahuan. Contohnya, apabila suatu wilayah sedang dibangun jalan tol, bukan tidak mungkin harga properti pada daerah tersebut nantinya akan melonjak naik di pasaran. Selain itu, perhatikan juga bangunan serta kualitas akses di sekitar hunian. Selain bangunan, Anda juga bisa menyewakan lahan. Bangunan bukan satu-satunya pasif income menjanjikan yang bisa diandalkan. Apabila Anda memiliki lahan kosong, maka dapat disewakan sebagai lahan parkir atau area pemancingan. Beberapa bahkan memilih menjadikannya sebagai lapangan olahraga seperti bermain futsal. Penyewaan lahan di berbagai kota besar memiliki banyak peminat karena terbatasnya lahan di perkotaan. Untuk itu, baik berbisnis dalam bangunan maupun lahan demi mendapatkan passive income harus mempertimbangkan kondisi pasar.
Sebab belum tentu bisnis properti berjalan lancar di daerah A juga akan berjalan lancar di daerah B. Analisis pasar mempengaruhi segalanya. Penetapan harga sewa lahan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sekitar. Antara bangunan dan lahan ada keuntungan masing-masing. Penyewaan lahan menjadi sumber pasif income dengan biaya perawatan yang lebih minim dari bangunan. Nah, itulah tadi informasi mengenai tips mendapatkan passive income dari bisnis properti. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan salam sukses.